Kita ke informasi lain, mantan tim pengacara Muslim sekaligus Ketua Umum Kotak Baja atau Komunitas Advokat Basuki Jarot, Muanas Alaidit menilai adanya penyesatan dalam proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Muanas Alaidit menilai proses hukum Ahok tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan telah melanggar 2 process of law. Menurut Muanas, jika mengikuti aturan hukum yang berlaku, seharusnya Ahok diberi teguran terlebih dahulu dan tidak langsung diadili dalam pengadilan, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS. Dalam pasal tersebut menyatakan barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 1, dalam hal ini penistaan agama, diberi perintah keras untuk menghentikan perbuatannya. Teguran terlebih dahulu. Kan ini yang kemudian menjadi persoalan. Orang yang dituduh dalam kasus dan penistaan itu tanpa ada SKB 3 Menteri, pasal itu impoten, nggak bisa berlaku. Nah faktanya kan kemudian Ahok malah ditetapkan sebagai tersangka, maka perkara disidangkan tanpa ada SKB 3 Menteri, tanpa ada peringatan terlebih dahulu, kan menunjukkan bahwa pengadilan dalam perkara kasus pidana agamanya Ahok ini menunjukkan bahwa tidak pakai aturan memang karena berdasarkan tekanan. Jangan soal Basuki Cahayapurnama ketika persidangan dan terutama foto yang tadi viral itu ini ramai sekali di media sosial. Nah kita lihat ini sebenarnya seberapa besar sih yang betul-betul memang membicarakan ini atau mungkin hanya robot begitu di sini dan sentimennya seperti apa? Sudah hadir bersama kami di sini Mas Wildan Pramudia, Kepala Divisi Riset Indonesia Indikator. Mas Wildan, selamat datang di Trending Topic. Mas Wildan, kalau kita lihat ini dari data yang pertama mungkin bisa langsung dikeluarkan ini ya. Kita ada soal berapa persen warga atau berapa persen robot. Sebenarnya berapa banyak yang benar-benar orang ngomongin hal ini? Jadi kalau kita dari tweet dari apa namanya tanggal 13 sampai 14 itu ada sekitar 128.466 yang dengan kata kunci Ahok. Tapi yang langsung mengarah pada kata kunci menyoroti sidang itu ada sekitar 36.398. Ini ketika dia lagi memberikan pembelaan dan lain-lain, begitu sentimennya seperti apa? Nah itu mungkin itu tadi yang orang berapa sih sebetulnya? Ada 25.000 akun, tetapi sekitar 87% yang benar-benar digerakkan oleh manusia, yang selebihnya itu robot. Nah persoalan ya cukup besar saya kira. Jadi memang yang mengetweet menyoroti Ahok memang 87% itu memang digerakkan oleh manusia, dia semacam unique account, selebihnya memang robot. Sentimennya mereka seperti apa? Nah, sentimen jelas kita mengarah pada tentang emosi langsung, tidak hanya, tapi bagaimana sih ekspresi netizen atau publik melihat. Di situ ada jelas kita lihat, memang ini menarik karena memang di situ tanggal 13 sampai 14 itu ada sadness di situ, ungkapan kesedihan. Tentu memang publik jelas memviralkan bagaimana kesedihan Ahok di sidang. Ya, tetapi yang menarik dia itu dari waktu ke waktu bagaimana ya biasanya tidak biasa Ahok itu digambarkan oleh netizen dengan kesedihan yang biasanya lebihnya apa kalau misalnya Ahok tuh? Biasanya ada juga yang trust, ada juga agak angernya sedikit gitu kan. Tetapi ini akan ada agak berbeda sedikit ya. Karena memang ini suatu suasana yang tidak biasa, mungkin berkebalikan dengan Ahok dan ini tangisan Ahok cukup menarik perhatian para netizen. Itu di tanggal 13 ya 13 sampai 14. Sampai sekarang masih ada, masih menjadi sorotan seperti itu. Dan kalau di 14 sendiri lebih ke bagaimana emotionnya kalau dari emotion masih sama, sadness masih ada dan trust tentunya. Karena begini, ternyata kalau kita lihat kontennya dari netizen itu juga ada yang melihatnya secara satir bahwa Ahok itu hanya main drama, tetapi publik menegaskan itu dalam emosi yang trust. Dia percaya bahwa tangisan Ahok itu adalah yang muncul dari hati dari Ahok sendiri karena menyentuh sesuatu yang bersifat primordial, perasaannya dan keluarganya. Dan itu sesuatu yang manusiawi. Jadi memang publik percaya misalnya bahwa tangisan itu murni Ahok muncul sebagai itu. Meskipun ada mengatakan ini hanya dibuat-buat, tetapi tidak begitu besar. Kalau dilihat dari historinya gitu, ketika seorang tokoh yang bisa memberikan sadness atau jadi emotionnya jadi lebih memberikan simpati begitu, ada nggak outcome-nya ketika dalam election gitu seperti apa? Pernah nggak sejarah seperti itu? Mestinya ada berdampak ya, ada seperti itu. Kita lihat misalnya sebetulnya simpati publik itu terdeteksi dalam beberapa hashtag misalnya. Ketika ada sidang di situ begitu besar hashtagnya tentang doa untuk Ahok ya.
Misalnya ada ungkapan-ungkapan dia harus dikuatkan dan bahwa ini sebuah jalan kebenaran, dan saya kira ini akan mempengaruhi pada elektabilitas nantinya gitu loh. Nah, tentu ini kita bisa lihat misalnya bagaimana perkembangan nanti hasil-hasil ke depan gitu seperti itu. Mas, sebenarnya saya juga lihat anger ini apakah dari orang-orang yang marah melihat Ahok dinistakan gitu, atau marah melihat actionnya Ahok pada saat itu sih? Sebenarnya bagaimana bisa melihatnya? Sebetulnya ada dua sebetulnya. Memang marah yang langsung menuju pada Ahok bahwa tetapi kalau kita lihat memang kemarahan kepada orang yang tidak percaya sebetulnya. Yang dia mengatakan begini, ini Ahok seperti orang yang serba salah, menangis pun jadi orang menangis pun sesuatu yang dianggap sesuatu yang berpura-pura misalnya. Itu justru seperti itu. Jadi kemarahan publik itu justru melihat marah kepada netizen-netizen yang mengatakan ini melodramatik, air mata buaya dan sebagainya gitu loh. Yaitu serangan marahnya kepada justru pendukung mereka yang selama ini kontra Ahok gitu. Kalau hashtag atau kata-kata yang berbau Ahok atau sidang dan lain-lain, ada. Itu apakah masih juga trending? Masih ada trending, tetapi yang kalau kita lihat ada bola nih tetap trending ya? Ada bola sedikit kalau kita lihat, tetapi yang paling itu simpati bahwa Ahok dikuatkan. Maka di hashtag doa untuk Ahok itu sangat besar sebetulnya. Oke. Ya kan? Sidang Ahok juga ada di situ, tetapi simpatik di situ kepada bahwa memang sidang itu telah membawa simpati bahwa publik mendoakan Ahok untuk tetap kuat di situ, dari konten-konten itu ada cukup besar di situ. Sebelum kita berpisah, Mas, paling banyak percakapannya sebenarnya di seluruh Indonesia itu di mana berpusatnya? Apakah hanya benar-benar di Jakarta aja? Tidak. Atau merata? Tidak. Relatif merata, meskipun di Jakarta masih banyak karena memang akses internet lebih, tetapi itu merata. Memang betul Ahok ini menjadi pusat perhatian dari tidak hanya publik Jawa, tetapi memang merata di Indonesia. Merata di nasional, baik. Jadi isu nasional begitu ya, baik. Ya. Mas Wildan, terima kasih banyak. Wildan Pramudia, Kepala Divisi Riset Indonesia Indikator. Terima kasih atas kebersamaannya bersama kami.